I'm not down with that. And I'm playing. Okay, I'm free. Ada cerita mistis di mana mereka baru saja beli rumah sepasang suami istri ini, dan itu benar-benar menakutkan. Bukan hanya sekedar kayak suara gitu, tetapi barang-barang di rumahnya itu bisa bergerak dengan sendirinya. Mereka tahu itu bukan manusia yang menggerakkannya, tetapi ya makhluk-makhluk halus yang tinggal di rumah mereka yang menggerakkannya. Soalnya mereka mempunyai CCTV dan semua kejadian itu terekam di CCTV mereka. Rumah yang baru saja mereka beli itu benar-benar berhantu, dan bukan hanya sekedar suara, tetapi hantu ini juga menggerakkan semua barang dan sering menjatuhkan barang. Dan jadi misalnya mereka tidur di atas nih, nanti tiba-tiba di ruang tamu itu berantakan semua barangnya. Siapa sih yang nggak takut dengan hantu? Pasangan muda ini pun jadi hidupnya nggak tenang di rumah baru mereka, karena ya ada rasa takut yang berlebihan ketika awal-awal tinggal di rumah tersebut. Ketika sang suami sendirian ya bermain game sepak bola di rumahnya, tuh tiba-tiba pot bisa bergerak sendiri. Di pot itu letaknya di depan TV, jadi dia tuh bergeser tuh dari kanan ke kiri kalau dari kita yang nonton videonya ya. Dan itu benar-benar nggak ada orang di samping kanan kirinya, jadi itu pot benar-benar bergerak sendiri. Sebenarnya itu bakal terjadi jika kita sendirian di rumah berhantu, karena hantu itu cenderung akan melakukan aksinya ketika kita sendirian. Ketika kita banyak orang, kenapa dia nggak beraksi? Karena kita itu mempunyai hawa manusia ya. Ketika hawa manusianya lebih banyak, ya hantu itu nggak akan bereaksi, nggak akan muncul. Tetapi kalau kita sendirian, dia akan bereaksi dan suka menggerakkan barang. Itu terjadi bukan hanya sekali saja, tetapi berkali-kali, dan perlu dikatakan bahwa situasi itu benar-benar sangat tidak mengenakan, sangat menakutkan. Nah, pada saat dia membuat video atau membuat YouTube, malah di lampu di belakangnya itu benar-benar goyang sendiri ya, nggak ada orang di sana. Dan dia juga menceritakan bahwa di rumahnya tuh sering pintunya tuh buka tutup sendiri. Mereka itu nggak merasa curiga dengan rumah itu pas dia beli dan pindah. Tetapi setelah mereka tinggal di rumah tersebut ya, sering terjadi kejadian mistis itu berulang kali. Namun ada rasa ingin pindah, tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk sepasang suami istri ini tetap tinggal di sana dan membuat sebuah channel YouTube sehingga mereka bisa mendapatkan penghasilan dari hal mistis tersebut. Hal mistis itu terjadi ketika mereka ada di rumah maupun tidak ada di rumah. Ketika mereka tidak ada di rumah, mereka melihat hal-hal mistis itu lewat CCTV. Jadi CCTV itu merekam hal-hal kejadian mistis. Dan hal-hal kejadian mistis itu bukan hanya terjadi siang hari atau pagi hari, malam hari juga. Jadi dia tidak memikirkan waktu ada orang apa enggak. Hal mistis itu benar-benar terjadi dan itu sering. Lihat, lampu itu kan susah dijangkau ya, tingginya nggak mencukupi untuk menggoyangkan lampu itu. Tetapi lampu itu bisa bergerak sendiri ketika dia sedang menonton berita atau acara yang mereka sukai. Begitu pula ketika dia sedang mengambil minuman dari kulkas, tiba-tiba ada yang memegang kepalanya atau kayak menggeplak gitu kepalanya. Dan ini bakal kalian sering lihat ya, karena mereka sering tayang di YouTube dan itu terjadi di rumah mereka dan mereka melihatnya melalui CCTV. Dan ini benar-benar terjadi ya, tuh lacinya bisa bergerak sendiri, keluar sendiri padahal di situ nggak ada orang. Dan ini merupakan hasil rekaman dari CCTV. Kadang-kadang kursi yang ada di meja makan pun itu bisa bergerak sendiri, keluar sendiri, nggak serapi itu. Kalau kalian sering nonton channel YouTube-nya mereka, itu mereka benar-benar menayangkannya dan membuat kita merinding. Ya akhirnya karena rasa takut yang sangat besar, jadi mereka pergi ke tempat dukun dan
ceritakan hal itu semua dan berkonsultasi tentang masalah mereka. Akhirnya dukun tersebut ya bilang bahwa di rumahnya emang ada hantu, dan hantu itu adalah seorang pria bernama David. David ini merupakan korban dari kecelakaan mobil dan dia meninggal pada tahun 1983. Lalu David bilang dia akan tinggal di rumah itu selamanya atau sampai waktunya habis. Jadi David itu tidak akan meninggalkan rumah tersebut. Jadi dukun itu menyarankan kepada sepasang suami istri itu untuk ya, kalau kalian mau tinggal di rumah tersebut ya kalian harus bisa adaptasi dengan situasi dan kondisi rumah tersebut. Akhirnya sepasang suami istri ini memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut dan beradaptasi, dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka yang gak kelihatan di rumah tersebut. Walaupun sudah beradaptasi, tetap aja ada rasa takut, dan rasa takut itu bukan yang kecil ya, tetapi yang besar. Yang namanya juga manusia ya, wajar ya, hal-hal yang kayak gitu nggak kelihatan tiba-tiba menggeplak atau memukul pipimu atau memukul kepalamu, tiba-tiba pintu terbuka sendiri, ya siapa sih yang nggak takut. Ya akhirnya mereka memutuskan untuk membagikan pengalaman mereka ke YouTube dan membuat channel YouTube tentang hal mistis, dan mereka dapat menghasilkan uang dari hal mistis tersebut. Ya cukup positif sih tindakan mereka. Mereka tidak takut, belajar adaptasi dan menghasilkan uang dari YouTube. Akhirnya para pengikutnya atau para fansnya itu berkomentar, lebih baik kalian pindah ke rumah baru yang lebih aman, nyaman, daripada tiap hari menghadapi hal-hal mistis yang sangat mengerikan bagi para pengikutnya. Ya, walaupun para pengikutnya berkomentar begitu, dan banyak orang ya yang berkomentar seperti itu dan menasihati mereka untuk pindah, tetapi sepasang suami istri ini tetap saja tidak memutuskan untuk pindah. Ya, walaupun kejadiannya intens, paling nggak sehari sekali ya terjadi itu, karena makhluk tersebut kalau melakukan pergerakan barang itu membutuhkan energi yang sangat besar. Jadi sekali gerakin barang itu energinya habis, jadi nggak mungkin sehari itu berkali-kali ya. Jadi sebagian waktu besar mereka merasa damai, jadi mereka tidak mau pindah dari rumah tersebut. Lihat deh, itu buku keluar dari rak buku ya, itu buku keluar sendiri dan terekam oleh kamera mereka. Ya, kalian boleh berkomentar apakah kalian akan tinggal di rumah berhantu seperti mereka. Apakah kalian juga mengalami kisah-kisah mistis seperti mereka? Boleh tulis di bawah kolom komentar. Ini saran aku sih, jika rumah kalian benar-benar berhantu seperti mereka, coba kalian sering mengadakan doa bersama di rumah tersebut. Bukan sehari sekali ya, sering lah, seminggu sekali kah, seminggu 3 kali kah, pokoknya sampai 3 bulan berturut-turut, atau bisa saja setahun full untuk mengadakan doa bersama jika kekuatan mistis itu lebih besar. Karena doa itu mempunyai energi, punya kekuatan. Kekuatan tersebut akan membentuk satu shield atau pelindung untuk orang-orang yang tinggal di rumah tersebut, sehingga orang-orang tersebut dapat merasa nyaman untuk tinggal di rumah tersebut. Ya, jika kalian suka dengan video saya, silahkan share, subscribe, and share. Jangan lupa komentar positifnya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kalian. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.